Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru binaan, kita bertemu lagi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang penilaian pengetahuan pada pembelajaran MI. Perkenalkan, nama saya dulu Sri Wahyuni, pengawas MI Kemenang Kabupaten Sleman. Pengertian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif, kecakapan berpikir, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, maupun metakognitif. Penilaian pengetahuan ada dengan cara tes tertulis, pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian atau melengkapi uraian, tes lisan, perintah berupa perintah, kuis, tanya jawab, menghafal, penugasan, tugas yang dilakukan individu ataupun kelompok sekolah di luar maupun di madrasahnya. Teknik dan instruksi penilaian. Tes tertulis tadi sudah itu instrumennya. Tujuannya mengetahui penguasaan pengetahuan siswa untuk perbaikan proses pembelajaran dan atau mengambil nilai. Tes lisan, tanya jawab, itu instrumennya tadi juga sudah saya kemukakan. Tujuannya adalah mengecek pemahaman siswa untuk perbaikan proses pembelajaran. Teknik penugasan, teknik baik yang dilakukan secara kelompok maupun individu, tujuannya adalah memfasilitasi penguasaan pengetahuan bila diberikan selama proses pembelajaran, atau mengetahui penguasaan pengetahuan bila diberikan pada akhir pembelajaran. Soal pilihan ganda. Butir soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal atau STEAM, pilihan jawaban atau option. Pilihan option MI ada 4 option untuk kelas atas, kelas bawah bisa 3. Salah satu dari pilihan itu adalah sebagai kunci. Misalnya A, B, C, D, A kunci berarti B, C, D-nya salah satunya B, C, D-nya adalah salah. Adanya pengecoh. Tadi jika A, B, C, D, A benar berarti B, C, D-nya adalah sebagai pengecoh atau distagnan. Kaidah soal pilihan ganda terdiri dari substansi atau materi, konstruksi, bahasa. Substansi atau materi, soal harus sesuai dengan indikator. Materi yang diukur sesuai dengan kompetensi UKRK, urgensi, keberlanjutan, relevansi, keterpakaian. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. Hanya ada satu kunci jawaban yang tepat, tidak mengandung unsur sara dan ujian kebencian, menghindari unsur politis, pornografis, sadisme, ekstremisme, dan khilafiyah. Konstruksi 1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat dan jelas, tegas. 2. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawab. 3. Rumusan pokok soal menggunakan stimulus dalam bentuk ilustrasi, kasus, peristiwa, gambar, tabel, diagram, dan seterusnya. Pokok soal tidak menggunakan pernyataan negatif lagi. 5. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. 6. Gambar, topografik, tabel, diagram, dan sebagainya jelas dan berfungsi. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan besar kecilnya angka atau kronologis kejadian. Misalnya tahun, maka diurutkan dari tahun yang awal sampai tahun yang besar. Misalnya tahun 1945, A, B 1950 dan seterusnya, dari kecil ke besar boleh atau dari besar ke kecil.
Pilihan jawaban tidak menggunakan pertanyaan semua jawaban benar atau semua jawaban salah. Kadang kita sering melihat di dalam soal itu masih ada semua jawaban salah kecuali atau semua jawaban benar kecuali. Monggo itu dihindari. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Misalnya berdasarkan soal nomor 3, dihindari untuk soal-soal seperti itu. Bahasa, menggunakan bahasa yang benar dan baku, menggunakan bahasa Indonesia yang komunikatif, bahasa yang dikenal anak. Pilihan kata tidak mengulang kata atau kelompok kata yang sama kecuali mengandung satu kata pengertian. Tidak menggunakan bahasa yang hanya berlaku setempat. Sekarang pada soal pilihan uraian. Substansinya, soal sesuai dengan indikator, batasan pertanyaan dan jawaban diharapkan sesuai, isi materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi dan memiliki UKRK yang tinggi, isi materi sesuai dengan jenjang jenis madrasah dan tingkat kelas, tidak mengandung unsur sara dan ujaran kebencian. Konstruksinya ada petunjuk yang jelas mengenai cara mengerjakan, rumusan kalimat atau soal pertanyaan menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntun jawaban terurai. Rumusan pokok soal menggunakan stimulus dan bentuk ilustrasi, kasus, peristiwa, gambar, tabel, diagram, dan sejenisnya. Tabel, grafik, gambar, peta, alusnya jelas dan seterusnya. Bahasa, rumusan kalimat sesuai pertanyaan komunikatif, soal menggunakan bahasa yang baku, tidak menggunakan kata ungkapan yang menimbulkan salah penafsiran, tidak menggunakan bahasa setempat. Tes lesan 1. Tes lesan dapat digunakan untuk mengambil nilai assessment of learning dan dapat juga digunakan sebagai fungsi diagnostis untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap kompetensi dan materi pembelajaran atau assessment for learning. Pertanyaan harus sesuai dengan tingkat kompetensi dan lingkup materi pada kompetensi dasar yang dinilai. Pertanyaan diharapkan dapat mendorong peserta didik dalam mengkonstruksi jawaban. Pertanyaan disusun dari sederhana ke kompleks, dari soal-soal yang sederhana ke soal-soal yang sulit. Penugasan. Rambu-rambu penugasan. Tugas mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar. 2. Tugas dapat dikerjakan oleh peserta didik selama proses pembelajaran atau merupakan bagian dari pembelajaran mandiri. Pemberian tugas disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. Materi penugasan harus sesuai dengan cakupan kurikulum. Penugasan ditunjukkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik menunjukkan kompetensi individualnya meskipun tugas diberikan secara kelompok. Pada tugas kelompok perlu dijelaskan rincian tugas setiap anggota kelompok. Tampilan kualitas hasil tugas yang diharapkan disampaikan secara jelas. Penugasan harus mencantumkan tentang waktu pengerjaan tugas. Misalnya tugas ini minggu depan dikumpulkan, maka anak akan mengetahui bahwa batas pengerjaan tugas kelompok. Penilaian pengetahuan, penilaian pengetahuan itu bisa diberikan pada akhir pembelajaran KI 3 atau beberapa KI 3. Setelah itu mengadakan PTS pada minggu ke-8 dan ke-9. Selanjutnya mengadakan PAT, penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester. Skema penilaian pengetahuan, misalnya sini KD 3.1, KD 3.2, kita mengadakan uraian harian. Kemudian pembelajaran berlanjut KD 3, ulangan harian. Pembelajaran berlanjut KD 3.4, KD 3.5, ulangan harian ketiga. Setelah itu PTS. Dari PTS di sini materinya di sini.
KD 3.1 sampai 3.5. Pembelajaran dilanjutkan KD 3.6, misalnya ulangan harian. Kalau tidak ulangan harian boleh saja, misalnya setelah KD 3.6 baru ulangan harian boleh. KD 3.7, KD 3.8 ulangan harian. Selanjutnya di sini adalah penilaian akhir semester atau nilai akhir tahun. Contoh rekap nilai pengetahuan ini pada MI, contoh nama Agus Haryanto, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ini KD-nya 3.1 sampai 3.11. Temanya ada di tema mana saja sudah ada di sini. Misalnya nilai hariannya diperoleh ini 80, 85 dan seterusnya. Nilai PTS-nya, nilai tengah semesternya boleh. Nilai akhir semesternya diperoleh. Kemudian diperoleh nilai KD di sini dari 2 kali nilai harian ditambah nilai PTS ditambah nilai akhir semester dibagi dengan 4. Ini 2, 1, 1 bagi 4. Diperolehlah nilai akhir KD di sini rata-rata KD. Ya. Bapak Ibu guru yang bersama hormati, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan anak didik kita bersemangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.